Sejauh apa nih kedekatan dua negeri jiran Malaysia dan juga Indonesia, dan apakah benar memang Asia kini tengah dilanda krisis beras? Langsung saja kita akan mengulasnya bersama dengan Muhammad Iqbal, Managing Editor CNBC Indonesia, dan juga Damiana Cut Emeria, Editor CNBC Indonesia. Selamat sore Mas Iqbal dan juga Mbak Eme. Sore. Ya, di tengah gonjang-ganjing ketidakpastian global, ini ada satu lagi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini kalau dari POV Mas Iqbal nih, sebetulnya pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Wakil Perdana Menteri Malaysia, ini seperti apa sih kondisi hubungan bilateral kedua negaranya? Ya, kalau dari sisi hubungan tentu secara personal, Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya kita tahu juga sangat dekat sekali ya. Bahkan tadi sempat di-mention juga ya bahwa Januari lalu kan sudah ada kunjungan juga ya dari beliau. Dan kemudian ada juga sempat kunjungan balasan dan kemudian sekarang wakil PM-nya ke sini. Tapi untuk isu yang dibahas memang sangat spektrumnya sangat luas ya. Tapi menarik ketika kedatangan ini tiba-tiba ada berita yang dipublish oleh KME itu. Nanti mungkin KME bisa cerita ya soal Malaysia yang Meminta beras gitu ya. Itu bagi saya mengejutkan ya. Tapi setelah saya cek memang sejak bulan Februari lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah memerintahkan memang ke Menteri Pertanian untuk menseriusi masalah kekurangan stok ini gitu. Jadi isu di Malaysia ternyata seperti di Indonesia juga sama, masalah ongkos produksi yang naik, keterbatasan lahan, bahkan salah satunya itu ada yang menarik soal masalah larangan pencampuran varietas padi itu. Itu mungkin saya kurang paham ya secara teknisnya seperti apa, tapi aturan undang-undang pangannya itu, Indonesia kan udah punya undang-undang pangan ya, mereka juga punya, ternyata itu malah menghambat untuk peningkatan produksi. Jadi memang di Malaysianya memang juga ada masalah sih. Nah, sebetulnya bukan cuma Malaysia Mbak Eme ya, negara-negara lain seperti Jepang ini juga sedang dilanda krisis beras. Tapi kalau berbicara soal Malaysia yang quote-unquote sampai meminta ke Indonesia untuk minta beras, ini sebenarnya fenomenanya kenapa sih Mbak Eme sampai bisa terjadi seperti ini? Bisa dibilang ini mungkin efek dari El Nino yang terjadi dari 2023-2024 kemarin. Nah, itu cuaca iklim ekstrim dan penurunan luas area tanam itu juga itu dialami oleh hampir semua negara di ASEAN yang quote-unquote yang menggantungkan pendapatannya itu ke pertanian ya. Dan itu mungkin akhirnya sekarang terbukti bahwa memang ASEAN itu sedang diintai oleh ancaman krisis pangan dalam hal ini beras. Dan sebelumnya tidak hanya Jepang, ini sebenarnya sudah dimulai dari Filipina ya beberapa waktu lalu yang mengakui bahwa cadangan beras mereka dalam kondisi kritis. Nah, dengan munculnya Malaysia seperti sekarang, yang mereka juga sebenarnya di dalam negeri sudah mulai gerak cepat untuk mengantisipasi ini bisa menjadi warning kali ya buat Indonesia bahwa jangan sampai krisis yang terjadi di ASEAN masuk ke Indonesia. Nah, tapi kan kondisinya saat ini kata pemerintah kita lagi surplus nih. Nah, ini pandangan Mbak Eme sendiri seperti apa di tengah negara-negara lain yang sedang dilanda krisis beras, harganya juga melonjak bahkan 2 kali lipat. Tapi Indonesia ini tumben banget nih, justru berada dalam posisi yang bisa dikatakan primadona untuk hal beras. Kita diuntungkan 2 hal. Pertama, impor yang mencapai rekor di era pemerintahan Presiden Jokowi dan juga kita memasuki musim hujan di tahun ini. Jadi produksi kita melimpah, stok dari sisa impor yang terjadi dari 2023-2024 itu masih banyak. Ada sekitar 1,5 juta ton mungkin ya, itu perlu diklarifikasi datanya. Tapi memang lebih dari 1 juta ton. Nah, kita diuntungkan oleh kondisi itu. Ketika di tahun 2024 kita menghadapi masih sisa efek El Nino. Tahun ini cuaca hujannya cukup menguntungkan petani, terus ada juga gerak cepat pemerintah soal pupuk. Nah, itu kita diuntungkan oleh faktor-faktor itu, makanya kita bisa menikmati yang namanya surplus ya, meski sebenarnya itu adalah sebagian dari peran dari impor sebenarnya. Nah, dengan keuntungan Indonesia nih perihal dengan produksi beras, ini kan dikatakan bahwa baru-baru ini Prabowo menyetujui
ataupun mengizinkan untuk melakukan ekspor beras meskipun memang masih belum di-spill nih oleh Presiden negara-negara mana aja sih yang kira-kira diperbolehkan untuk Indonesia melakukan ekspor. Ini sejauh mana nanti dampaknya bagi ketahanan pangan ataupun mungkin hubungan diplomasi antara regional maupun negara-negara global, Mas Iqbal? Beras ini kan memang bisa dikatakan ya senjata ya bagi diplomasi ya. Tapi karena posisi Indonesia Malaysia ini kan ya serumpun dan seterusnya ya kita tahu. Saya rasa sih kalau misalkan diminta begitu ya pasti akan dikasih lah. Perkara angkanya berapa ton, pemerintah kan KM pasti juga tahu lah ada batas minimum stok pangan yang harus kita penuhi kan. Misalkan 1,5 atau 2 juta ya kalau tidak salah untuk gudang Bulog sendiri. Jadi harusnya juga tidak bisa oh ya kita ekspor aja gitu. Tapi ya saya sih yakin pemerintah juga akan berhitung lah berapa sekian ton yang akan dikirimkan gitu. Toh Malaysia juga kan nggak mungkin mencari dari Indonesia aja kan, pasti juga cari ke Vietnam mungkin atau Thailand yang kita kenal juga negara produsen yang kita juga suka impor gitu dari mereka gitu. Oke, kalau dari Mbak Eme, nah ini kan kondisinya Indonesia sebetulnya visionnya adalah bisa mencapai swasembada pangan termasuk dengan melarang ataupun mungkin akan menghentikan impor beras. Nah sejauh mana sih sebetulnya ketahanan produksi beras tanah air? Tapi di satu sisi apakah memang surplus beras ini bisa dikatakan lampu kuning juga? Kita jangan terlalu berada di euforia karena ini bisa bersifat temporary aja gitu ya. Itu benar tadi, jangan sampai kita euforia dengan istilah surplus tadi atau kelebihan stok. Nah kalau soal ekspor tadi itu sebenarnya itu sudah tepat ya untuk sekarang. Memang kita sudah perlu untuk mengeluarkan stok karena itu udah kebanyakan. Kalau benar seperti kata Mentan itu kita sudah berlebihan stok hampir lebih dari 3 juta ton. Dengan tidak adanya outlet-outlet penyaluran dari Bulog, tidak ada bantuan beras, tidak ada SPHP, operasi pangan dikurangin. Nah itu harus dikeluarkan, kalau tidak rusak beras yang ada di gudang Bulog terancam rusak karena kualitas beras itu bisa rusak jika disimpan lebih dari 4 atau 6 bulan. Nah ini akan menjadi PR lagi kan untuk memperbaiki kualitasnya lagi, itu akan butuh dana lagi. Nah keputusan Presiden Prabowo untuk mengeluarkan stok dari Bulog itu sudah tepat, tapi di satu sisi harus digunakan dengan perhitungan atau strategi yang tepat, maksudnya yang duluan masuk harus duluan keluar gitu. Dan kita juga harus mengantisipasi efek dari tarif Trump yang ini juga makan korban baru yaitu beras dari Thailand. Nah, kalau Thailand misalnya dengan tarif Trump itu makin susah masuk Amerika, berarti dia akan punya kelebihan produksi. Nah, jadi kompetisi dong ya. Bisa jadi nanti kalau misalnya kita terlalu seperti tadi kata Pak Presiden terlalu cari untung besar, kita tidak bersaing, jadi beras kita tidak laku, akhirnya kita kelebihan stok kita banyak yang rusak. Jadi ini akan mempengaruhi efek domino di dalam negeri sendiri. Dan ketahanan pangan tadi akan susah tercapai karena apa? Pemerintah akan kewalahan menyerap dari petani dan akibatnya nanti langkah-langkah untuk menjaga harga petani itu akan di-cut. Nah itu akan berbahaya buat petani.